Nomor absen. Oke, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. We are from Group 3. We will present about digital financial planner. My name is Rama Ashura, number 4. I am Salsa Bilang number 12. I am Veronica, number 27. My name is Bayu, number 35. Okay, next. Digital access is up, literacy is down. Spending is easy, tracking is hard. Cashless payment make us more impulsive. Gen Z is the most vulnerable group. They want to invest, but the records are messy. They need a tool to visualize cash. Theory is not enough. They need solution. This is a massive market opportunity. Our solution, simple, easy, and affordable. Let's have people take back control. Next. Digital solution for financial tracking. The problem low financial awareness. On the next page is to financial plan. Simple and manual digital recording system. Easy to understand and affordable. Identify potential spark. Technology support digital finance. Spreadsheet help you to organize your data because it help you to create finance tools. A good device is needed to run software smoothly. Strong branding builds identity and trust your client. Next. Next potential challenge. Number 1 is dependent internet. The business need internet. Internet problem can stop operation. Internet is a regular cost. 2 device cost. The business need good device. Device are expensive. Device need maintenance. All device can be slow. 3 system and security risk. There can be system problem. There is a risk of cyber attack. That protection is important. Thank you. Baik, selanjutnya yaitu adalah ide, faktor, dan tampilan. Saat ini, inklusi keuangan meningkat pesat. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang memadai. Maka dari itu, banyak sekali masyarakat yang merasa kesulitan dan kekurangan dalam bentuk finansial. Padahal itu bukan karena sedikitnya pendapatan mereka, namun karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola arus keuangan mereka sendiri. Maka dari itu, kami menghadirkan aplikasi Digital Financial Planner sebagai langkah untuk membantu literasi keuangan di masyarakat. Lalu, kami mengandalkan layanan dari Google Sheet yang kami modifikasi sehingga mudah dan praktis untuk digunakan. Untuk menunjang bisnis ini, kami memiliki analisis SWOT, yaitu kekuatan kami dari perhitungan kas otomatis, tracking real time, analisis otomatis berupa diagram, praktis karena menggunakan layanan spreadsheet bisa diakses kapanpun dan dimanapun asalkan memiliki jaringan yang baik, lalu mendukung literasi keuangan. Dan yang kedua yaitu adalah opportunities atau peluang. Tren literasi keuangan sangat marak saat ini. Dibutuhkan berbagai kalangan, modifikasi sesuai kebutuhan, kesadaran akan privasi data, dan juga potensi kolaborasi dengan komunitas. Lalu yang ketiga yaitu adalah awareness, resiko kebocoran data, update berkala, input manual, dan fitur yang terbatas. Lalu ancaman yaitu adalah persaingan aplikasi, resiko rutin, perubahan regulasi, dan aplikasi secepat. Selanjutnya, Di sini ada produk dan pengelolaan bisnis. Produk kami menggunakan perangkat lunak berupa spreadsheet. Apa saja fitur yang digunakan di produk ini seperti membuat tabel dan membuat bagan. Bagan ini untuk memvisualisasikan tabel kami supaya lebih mudah dipahami oleh para pengguna. Dalam mengelola bisnis ini kami sangat fleksibel karena kami tidak membutuhkan tempat atau kantor untuk bekerja ataupun berkumpul untuk berdiskusi tentang produk kami. Kami hanya menggunakan perangkat seperti laptop ataupun PC dari jarak jauh. Produk kami juga sangat fleksibel karena dapat diubah ataupun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan klien, sesuai dengan permintaan klien.
Kemudian dampak lingkungan dari produk yang kami buat adalah kami mengurangi yang namanya jumlah penggunaan limbah kertas, dikarenakan limbah kertas tidak digunakan di sini. Selanjutnya perhitungan matematis. Nah, di sini adalah perhitungan biaya. Yang pertama, kami membutuhkan laptop. Kami membeli laptop seharga 4 juta dan memiliki masa pakai 5 tahun. Oleh karena itu, karena memiliki masa yang panjang, kami melakukan penyusutan per tahun. Jadi, 4 juta kami bagi dengan 5 tahun mendapatkan hasil per tahun yaitu 800.000. Kemudian kami memakai jasa IT 1 kali saja. Kenapa hanya 1 kali saja? Karena jasa IT di perusahaan kami hanya sebagai untuk pengamanan data saja, tidak untuk membuat aplikasinya. Sebesar 150.000 rupiah. Kemudian internet kami per bulannya 100.000, kami kali per tahun 1.200.000. Kemudian listrik dan promosi sama-sama per bulannya 50.000, kami kali dengan per tahun menjadi 600.000 rupiah. Dengan demikian kami memiliki total biaya sebesar 3.350.000 rupiah. Kemudian harga jual. Kami menentukan harga jual berdasarkan survei pasar dari perbandingan produk yang sejenis dengan kami. Kami menetapkan harga sebesar 75.000 untuk 1 kali beli, dan kami tidak menggunakan sistem berlangganan seperti itu. Kemudian perhitungan GEP atau titik impasnya. Di sini kami menggunakan rumus total biaya kami bagi dengan harga jual. Maka dari itu 3.350 kami bagi dengan 75.000 mendapatkan angka 44,67. Kami bulatkan ke atas menjadi 45. Dengan demikian agar perusahaan mencapai titik impas agar tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, perusahaan harus menjual minimal 45 produk selama 1 tahun. Next. Produk kami telah mendapatkan banyak respon dari kalangan pelajar, mahasiswa, UMKM, dan ibu rumah tangga. Mereka sangat menghargai produk kami karena produk kami dapat digunakan dengan mudah. Selain itu juga harganya juga terjangkau, jadi produk kami sangat diterima oleh baik di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan literasi. Peningkatan literasi menjadi alat edukasi bagi masyarakat terkait dengan keuangan. Yang kedua, pencatatan otomatis. Pencatatan otomatis dibantu pengguna untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan secara real. Yang ketiga adalah manajemen anggaran, yaitu membantu pengguna untuk mengatur anggaran agar tidak terlalu keluar dengan secara berlebihan. Yang selanjutnya adalah monitoring real time, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi kami di mana saja dan kapan saja. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi kami, perkenankan kami untuk memperkenalkan fitur-fitur pada aplikasi kami. Di sini ada beberapa fitur dari produk kami. Di antaranya adalah tabel pendapatan. Di sini berisi tentang rincian pendapatan. Lalu dari tabel ini kita akan buat menjadi bagian lingkaran. Kenapa dibuat bagian lingkaran? Agar ada visualisasi dan mempermudah pengguna untuk melihat seberapa besar pendapatan mereka. Kemudian di atasnya ada juga bagian batang, pendapatan dengan pengeluaran. Ini berguna untuk membandingkan seberapa besar pendapatan dan seberapa besar pengeluaran, agar nantinya bisa mengevaluasi pendapatan harus dikurangi atau ditambah, pengeluaran harus ditambah atau dikurangi. Kemudian di selanjutnya ada tracking pengeluaran sehari-hari. Ini berguna untuk melacak pengeluaran kita dalam 1 bulan, supaya nantinya kita bisa tahu uang kita itu keluar untuk apa saja. Cukup. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima
Nah, maka dari itu kami mudahkan dengan cara JM dan setelah itu melakukan payment dan setelah itu kami mengirimkan linknya. Dan itu perlu link ya yang kamu kasih penerima. Iya. Dan yang kedua, maaf ya, saya tanya, karena ini ada real time, monitoring real time yang respon. Sebelumnya kan ada di sini. Nah itu kalau misal linknya kamu duplikat sebanyak mungkin, split-splitnya buat duplikat sebanyak mungkin atau gimana? Tidak, kami hanya memiliki satu spreadsheet, satu link spreadsheet. Lalu itu sistemnya kami kunci. Jadi ketika ada yang membeli, pembeli akan menyalin file tersebut. Nah lah iya, makanya yang saya tanyakan tadi yang itu. Jadi kalau misalnya real time, pertanyaan saya di monitoring real time ini kan saya harus tahu spreadsheet saya, ya. Di spreadsheet saya bisa edit. Nah, tetapi kalau misalnya menyalin, saya kan nggak bisa real time. Maksudnya kalian kan nggak bisa real time yang saya. Kalau ada kendala apapun. Real time yang kami maksud Gimana? itu sesuai dengan pengguna. Jadi setelah kami menjual, kami menyerahkan itu satu-satu kepada pengguna. Kamu di responmu di kesimpulan slide sebelumnya itu ada monitoring real time. Makanya saya kira kamu juga akan jago, maksudnya ikut nimbrung di spreadsheet itu gitu maksud saya. Kami hanya menangani ketika ada kendala yang masuk. Padahal udah disalin loh ya, disalin, ditaruh di drive saya. Berarti saya harus nyari ulang ke kamu gitu berarti. Ya, mengirimkan linknya saja. Makanya, berarti kayak gitu berarti ya. Saran saya, kalau spreadsheet itu susah banget. Oh bukan susah banget sih. Yang saya tahu spreadsheet itu hanya pakai satu dashboard. Nah, tapi kalau misalnya kalau itu tetap monitoring dulu kan, ribet, nanti gitu loh maksudnya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau kamu punya solusi seperti itu, aku nggak tambah pusing gitu loh. Ya, terus yang ketiga, saran saya, kalau orang yang nggak bisa spreadsheet dia pakai Excel kan? Harusnya ke Excel bang. Nah Excel sendiri formulanya berbeda dengan spreadsheet, ya kan? Cuma antara titik koma dan koma, dia kan berubah drastis. Nah dari situ ya, itu saran saya. Oke, terima kasih Mola. Terima kasih atas sarannya. Ya. Ada lagi? Ya, sudah cukup. Stop ya.